Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azani, Stambuk A241190055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal saya sebagai tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Fisika berbasis Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Model Palu. Selanjutnya adapun susunan pada presentasi kali ini. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima spesifikasi produk yang akan dikembangkan, yang keenam kajian teori, dan yang ketujuh metode penelitian. Yang pertama latar belakang. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah menengah atas, khususnya bagi peserta didik yang mengambil jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisik yang terjadi di alam. Pada proses pembelajaran fisika terdapat berbagai permasalahan dan kesulitan yang muncul. Banyak peserta yang dianggap bahwa fisika itu sulit, membosankan, dan penuh dengan rumus-rumus yang harus dihafalkan. Hal tersebut menyebabkan peserta didik cenderung malas dan acuh tak acuh dengan pembelajaran fisika. Belajar sains bukan hanya mempelajari fakta, hukum, prinsip, dan teori, tetapi juga mengalami bagaimana proses fakta dan prinsip tersebut diperoleh. Pembelajaran tidak terfokus pada guru, tetapi bagaimana membuat peserta didik aktif membangun pengetahuannya sendiri, menemukan dan mengembangkan fakta dan konsepnya sendiri melalui serangkaian metode ilmiah. Berdasarkan hasil studi dari Trends International Mathematics and Science Study pada tahun 2015 menyatakan bahwa nilai rata-rata sains di Indonesia berada pada urutan ke-36 dari 49 negara. Hasil studi menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan memahami informasi yang kompleks, teori, analisis, pemecahan masalah, pemakaian alat, dan melakukan investigasi. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sarana fisik yang kurang memadai dan kualitas pembelajaran guru masih rendah. Kualitas sarana fisik seperti kepemilikan dan penggunaan media belajar dinilai masih kurang dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal media pembelajaran sebagai salah satu perangkat pembelajaran memiliki peran penting untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan dan materi pembelajaran serta efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Darmojo dan Kaligis menyatakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam pembelajaran adalah LKPD. LKPD membantu interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menggunakan LKPD, peserta didik mempunyai lebih banyak kesempatan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga membantu guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan dapat mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep-konsep melalui aktivitas-aktivitas dalam kelompok. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik yang berbasis REAK pada materi pokok usaha dan energi meningkatkan keterampilan proses sains. Yang kedua, peningkatan keterampilan belajar siswa. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menghasilkan lembar kerja peserta didik fisika berbasis REAK
yang layak untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta didik. Yang kedua, mengetahui peningkatan keterampilan proses sains. Yang ketiga, mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi mahasiswa calon guru, yaitu sebagai bahan untuk tinjauan penelitian selanjutnya. Yang kedua bagi guru, yaitu dapat menjadi masukan untuk pengajar fisika dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran agar dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Yang ketiga bagi peneliti, yaitu memperoleh pengalaman langsung dalam memilih model pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan model REAC. Selanjutnya spesifikasi produk. Yang pertama LKPD Fisika berbasis REAC untuk peserta didik SMA kelas 10. Yang kedua LKPD Fisika berbasis REAC didesain dengan menggunakan software. Yang ketiga LKPD Fisika berbasis REAC memuat daftar isi, petunjuk penggunaan LKPD, serta lembar kerja peserta didik kelompok yang berupa percobaan. Yang keempat, LKPD Fisika berbasis REAC menekankan pemahaman materi fisika dan konsep dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, kajian teori. Yang pertama, deskripsi teori. Pembelajaran fisika menurut Sujana mengatakan pengertian pembelajaran yaitu adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Menurut Harry, tahun 2014 halaman 3 mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Kerangka pemikiran, yang pertama kemampuan berpikir sains. Dalam pembelajaran fisika dengan metode REAC yang dikembangkan dengan melalui LKPD, karena LKPD yang sekarang digunakan itu masih pembelajaran masih monoton atau hanya terfokus. Kemudian dikembangkan LKPD berbasis REAC dengan mengaitkan materi dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan melaksanakan praktikum untuk menerapkan konsep sebagai pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan proses sains peserta didik dan hasil belajar peserta didik naik. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pengembangan model R&D, yaitu penelitian ini mengembangkan LKPD berbasis REAC untuk meningkatkan kemampuan proses sains dan hasil belajar peserta didik. Model dari penelitian ini yaitu menggunakan model tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Model Palu. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen pembelajaran. Yang kedua instrumen pengumpulan data. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama dilakukan yaitu observasi. Yang kedua tes. Yang ketiga angket. Yang keempat dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisa data. Yang pertama, menganalisis kelayakan RPP. Yang kedua, analisis kelayakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, analisis angket atau respon peserta didik. Yang keempat, analisis keterampilan proses sains peserta didik. Yang kelima, analisis validasi butir soal. Yang keenam, analisis butir soal. Yang ketujuh, analisis reliabilitas instrumen pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu analisis peningkatan hasil belajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai proposal.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.